Indonesia resmi mendaftar ke organisasi yang digawangi Cina dan Rusia, BRICS, atau akronim dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan pada pekan ini. Republik Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum ini pada 22 hingga 24 di Kazan, Rusia. Bergabung dengan BRICS bisa menjadi langkah progresif bagi Indonesia. Namun negara ini juga perlu berhati-hati, terutama merespons sikap Amerika Serikat dan sekutunya di masa mendatang. Lalu, apa untung dan rugi Indonesia jika bergabung dengan BRICS dan bagaimana sikap AS? Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai langkah Republik Indonesia mendaftar ke BRICS sebagai tindakan positif. Selama ini, kata Yon, Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara barat termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Padahal secara geografis Indonesia lebih dengan negara kawasan selatan yang biasa dikenal Global South. Yang nantinya resmi bergabung, Yon memandang Indonesia akan terhindar dari isolasi negara selatan. Guru Besar HIUI itu juga memandang Indonesia akan lebih punya daya tawar di mata dunia. Negara-negara barat kerap mengesampingkan negara dengan ekonomi berkembang dan dari wilayah selatan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shia, juga punya pendapat serupa. Dia bahkan menyebut Indonesia akan punya kekuatan lebih di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selama setahun terakhir, Indonesia kerap mengkritik Dewan Keamanan PBB karena dianggap gagal menjaga perdamaian dan stabilitas menyusul agresi Israel di Palestina. Tak hanya bakal mentereng di PBB, Reza Shia memandang jika bergabung dengan BRICS, Indonesia akan lebih mudah bekerja sama dengan negara lain. Kerjasama strategis yang selama ini tertunda diantaranya kerjasama di bidang luar angkasa atau aerospace antara Republik Indonesia dengan Cina dan Rusia. Di bidang lain, pengamat HI dari Universitas Indonesia, Syahroni Rofi, menggarisbawahi keuntungan Indonesia dari sisi ekonomi. Aliansi BRICS menambahkan 13 negara baru termasuk Indonesia sebagai negara mitra. Perolehan status negara partner ini dibahas di dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22 sampai 24 Oktober 2024. Selain Indonesia, di Asia Tenggara ada 3 negara yang jadi mitra BRICS, yakni Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Selain 4 negara Asia tersebut, 9 lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Asisten Kremlin Yuri Ushakov mengatakan bahwa ke-13 negara tengah mengadakan konsultasi untuk memperoleh status negara mitra BRICS. Akan ada diskusi lebih lanjut, apakah negara-negara itu siap menjadi anggota penuh atau anggota BRICS lainnya. Namun yang perlu digarisbawahi, mitra BRICS tidak memiliki hak suara dalam urusan blok dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain, serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut. BRICS sendiri adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan secara kolektif menyumbang lebih dari 28,5 triliun dolar AS atau sekitar 445 kuadriliun rupiah atau 28% dari ekonomi global.
Perhimpunan ini berakar dari persamaan ekonomi yang sedang berkembang. Sebagai sebuah kelompok, BRICS memiliki karakteristik informal karena tidak ada piagam, tidak bekerja di bawah sekretariat tetap, dan tidak disokong pendanaan untuk membiayai kegiatannya. Sehingga yang menopang jalannya pertemuan tersebut adalah peranan politik dari para anggotanya. Namun kelompok itu masuk ke dalam spesifikasi kelembagaan yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara kelima negara. BRICS membuka ruang bagi 5 anggotanya untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi mengenai berbagai topik, serta memperluas kesempatan kerjasama di sektor-sektor tertentu. Selain itu, grup 5 negara tersebut juga membahas agenda-agenda global, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Syaroni lalu berujar, keuntungannya sudah pasti adalah akses investasi dan pasar. Negara inisiator BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Saat ini BRICS memiliki 10 negara anggota. Selain inisiator, negara anggota BRICS lainnya yakni Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran. Politik bebas aktif Indonesia. Bergabung dengan organisasi ini bisa memicu asumsi keberpihakan Indonesia ke China dan Rusia sebagai inisiator BRICS. Kedua negara itu kerap berselisih dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Menghindari pandangan itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan keinginan bergabung dengan BRICS sesuai kebijakan politik Republik Indonesia yang independen. Indonesia, lanjut Sugiono, berusaha untuk aktif di semua forum ekonomi internasional. Yon juga menilai langkah Indonesia bergabung BRICS sebagai penyimbang, bukan untuk membangun koalisi atau blok tertentu. Indonesia diundang ke KTT BRICS di Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024, tetapi belum memutuskan apakah akan bergabung ke aliansi tersebut atau tidak. Alasan kenapa Indonesia tidak gabung BRICS adalah masih menilai manfaat ekonomi yang didapat bila bergabung dengan blok ekonomi tersebut. Hal ini dikatakan Retno Marsudi saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada 11 Oktober 2024. Saat itu, Dirjen Kerjasama ASEAN di Kemenlu RI, Sidarto R. Suryodipuro mengatakan, Indonesia masih mengkaji kemungkinan bergabung dengan BRICS. Setelah dari tadi membicarakan soal BRICS, mungkin masih ada yang belum tahu mengenai BRICS itu sendiri. BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau South Africa. Kelompok ini didirikan pada 2006. Saat itu, Brazil, Rusia, India, dan China mengadakan KTT BRICS pertama pada 2009. Afrika Selatan bergabung setahun kemudian sehingga nama kelompok sejak itu menjadi BRICS. Tujuan BRICS adalah melawan monopoli ekonomi dan politik Barat. Kelompok ini mengadakan KTT sekali setahun yang tuan rumahnya digilir oleh para anggota. Menteri Luar Negeri Sugiono ditugaskan hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2024 di Rusia. KTT BRICS adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah dilantik sebagai Menlu Indonesia. Dalam KTT BRICS tersebut, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan persatuan negara-negara berkembang dan global south. Tak hanya itu, Indonesia juga akan menyoroti pentingnya meningkatkan solidaritas
serta memainkan peran dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. Langkah Indonesia merapat ke BRICS, lanjut Yon, juga bukan untuk terlibat dalam permusuhan atau persaingan global. Dia sepakat dengan Menlu Sugiono bahwa keputusan Republik Indonesia bergabung dengan organisasi yang beranggotakan mayoritas negara berkembang sebagai upaya menjaga politik bebas aktif. Yon dan Syahroni juga menganggap AS akan memahami keputusan Indonesia karena sikap politik bebas aktif mereka. Amerika panik. Dari sederet keuntungan yang akan didapat Indonesia, para pengamat juga mencatat dampak negatif jika bergabung dengan BRICS. Dampak negatif itu terkait pandangan dan interaksi sikap negara barat. Hubungan AS dan Rusia memanas usai Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Kedua negara itu terlibat saling embargo dan meluncurkan sanksi. Lalu hubungan negeri Paman Syam dengan negeri tirai bambu sering meradang karena berbagai masalah terutama Taiwan dan Laut Cina Selatan. Rivalitas AS dan Rusia dan AS dan Cina kian runcing saat agresi Israel di Palestina serta di Lebanon. Yon memandang jika Republik Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, tentu akan memengaruhi hubungan dengan AS. Dia lalu mencatat selama Indonesia bisa menjaga jarak dengan Cina dan Rusia selaku penggagas BRICS, dampak negatif akan berkurang. Konferensi tingkat tinggi BRICS 2024 semakin berambisi untuk meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam KTT BRICS juga tampaknya menandakan Indonesia setuju dengan upaya tersebut. Padahal, ambisi menciptakan sistem pembayaran baru untuk menantang dominasi dolar AS telah dibahas sejak 15 tahun lalu oleh BRICS. Namun ternyata tidak mudah mencari penggantinya. Terbaru KTT BRICS yang diadakan di Kazan, Rusia, menyepakati deklarasi Kazan yang berisi 134 poin. Poin 65 disebutkan bahwa BRICS menugasi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal dan perangkat pembayaran. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, pertemuan tersebut juga membahas soal isu geopolitik. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Washington menggunakan dolar AS sebagai senjata. Putin menegaskan, bukan mereka yang menolak menggunakan dolar AS, namun mereka yang tidak mengizinkan sebagian negara untuk memakai dolar AS. Banyak kalangan dan badan usaha Rusia, serta berbagai negara lain telah dilarang mengakses sistem clearing dolar AS. Larangan itu membuat orang dan badan usaha Rusia serta berbagai negara tidak bisa bertransaksi dalam dolar AS. Amerika Serikat dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita berbagai rekening dan aset dalam dolar AS yang dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Larangan penggunaan dolar AS tersebut merupakan salah satu sanksi yang sering digunakan AS kepada negara lain. Oleh karena itu, banyak negara mendukung gagasan untuk meninggalkan dolar AS dan SWIFT dan beralih ke mata uang lainnya. Selain membahas soal pembayaran baru, Putin juga mengusulkan pembuatan pelantar investasi BRICS yang baru. Pelantar tersebut diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh guna mendukung ekonomi negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Selain itu, BRICS juga menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara di belahan bumi selatan dan timur. Dalam pidatonya, Putin juga menyerukan hal yang sama, yang bertujuan untuk memfasilitasi investasi bersama antara negara-negara BRICS dan kelompok negara berkembang. Aturan-aturan itu lanjutnya bisa di bidang dalam perdagangan atau aspek lain seperti pembatasan pembelian senjata.
Langkah yang lebih jauh, kata Yon, bisa mengarah ke sanksi atau embargo senjata dari AS. Namun Indonesia bisa terhindar dari sanksi jika menjaga hubungan secara baik dengan semua pihak. Indonesia dalam hal persenjataan juga tak ingin mendapat embargo dari Amerika Serikat. Republik Indonesia masih mengandalkan negara barat sebagai importer senjata.